الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pintunya ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Anwa'ul kalami. Anwa'ul kalami ialah macam-macamnya kalam. Anwa'ul kalami ialah macam-macamnya kalam. Bisa juga dibaca anwa'al kalami. Jadi yang pertama yang saya mau jelaskan adalah yang anwa'ul kalami. Jadi sebelum saya menjelaskan panjang lebar, ini adalah kegiatan kajian i'rab matan jurmiyah untuk tingkat pemula ya. Makanya nanti penjelasan saya ini semua akan dijelaskan secara mendetail nanti. Namanya tingkat ibtida, tingkat pemula. Jadi semua harus diterangkan kepada santri. Anwa'u sesuai rumus yang sering saya katakan, ketika kita belajar menganalisis menganalisis sebuah teks, pertama yang harus kita pikirkan, yang harus kita tentukan, kalimah itu, teks Arab itu, lafaz itu, pertanyaannya tentukan dulu. Kira-kira anwa'uh di sini termasuk kalimah apa? Apa kalimah isim, apa kalimah fi'il, apa kalimah huruf? Ini dulu dianalisis. Karena ketika tahapan yang pertama ini kalian ini sudah bisa, ini nanti melangkah ke tahapan menganalisis yang kedua, ini juga akan mudah kalian. Makanya kunci pertama itu tentukan bentuk kalimahnya itu apa. Bukan kalimat ya, bentuk kalimahnya itu apa. Apa termasuk isim, apa termasuk fi'il, apa termasuk huruf. Lafaz anwa'u di sini adalah termasuk kalimah isim. Kalau ada tanda-tandanya itu mudah, seperti ada tanwin, seperti ada al, seperti ada kasroh, dibaca kasroh, seperti ada hujar, mudah ya. Nah dalam konteks ini kan tidak ada, secara tanda-tandanya kan tidak ada ini. Yang empat itu kan tidak ada, ya kan? Bagaimana caranya? Sering saya sampaikan, cara untuk menganalisis atau mendeteksi sebuah lafaz itu ada dua. Bisa dengan kita melihat dari ciri-cirinya, bisa juga yang nomor dua dari segi artinya. Artinya apa? Macam-macam. Kalau kita kasih telah macam-macam, sedang macam-macam, akan macam-macam, ini tidak pantas.
sehingga ini termasuk kalimat isim. Kenapa? Dari sisi arti, dari sisi takrif, pengertiannya itu tidak pantas kita sandingkan, kita sandingkan dengan zaman yang tiga itu. Sehingga ini adalah dikatakan pertama, tahapan pertama menentukan bentuk kalimat itu sudah isim. Ketika anwa'u ini sudah dikatakan isim, tahapan yang kedua, i'rabnya itu apa? Anwa'u. Karena ini tadi dikatakan kalimat isim berarti memungkinkan anwa'u bisa rofa, memungkinkan anwa'ah bisa nasab, memungkinkan juga bisa jar anwa'i. Seperti itu i'rab isim. Nah, dalam konteks ini lafaz anwa'u ternyata di sini dibaca rofa. Dibaca rofa. Ketika sudah dibaca rofa di sini berarti termasuk salah satu isim-isim yang harus dibaca rofa. Anwa'u di sini bisa menjadi fa'il, memungkinkan fa'il, memungkinkan naibul fa'il, memungkinkan mubtada, memungkinkan khobar, memungkinkan juga isim kana, memungkinkan khobar inna, memungkinkan yang nomor 7 tawabi, bisa na'at, bisa atof, bisa taukid, bisa badal. Dalam konteks lafaz anwa'u ini karena dibaca rofa, maka kita harus bisa menentukan kira-kira yang mana. Oh, ternyata di sini lafaz anwa'u ini menjadi khobar dari mubtada yang dimahdhuf atau yang dibuang. Mana mubtadanya? Dibuang. Kalau dikeluarkan bagaimana mubtadanya? Hadhihi, seperti itu. Di depannya anwa'u itu hadhihi, adapun ini, seperti itu. Anwa'ul kalami ialah macam-macamnya kalam, seperti itu. Makanya anwa'u itu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu lafaz hadhihi. Nah, kenapa menggunakan hadhihi kok tidak hadza? Kan begitu. Kok menggunakan hadhihi? Iya, karena lafaz anwa'u ini sebagai khobar, bentuknya ini adalah jamak dari mufrad naw'un, naw'ani, anwa'un. Nah, ketika ini anwa'un jamak, maka mubtada'nya itu yang pas, yang cocok itu adalah hadhihi. Kenapa? Karena sesuai kaidah, apabila ada jamak, tiap-tiap jamak yang tidak berakal maka dianggap muannas mufrad, sehingga mubtada'nya yang dibuang itu juga harus menggunakan muannas mufrad. Sesuai kaidah kullu jam'in ghairi akilin muannasun mufradun. Adapun tiap-tiap jamak ghairu akilin yang tidak berakal, muannasun mufradun ialah dianggap muannas mufrad. Anwa'un ini adalah jamak, jamaknya tidak berakal. Ketika jamaknya tidak berakal, maka mubtada yang dibuang itu harus menggunakan muannas mufrad. Dalam konteks ini isim isyarah hadza. Kalau hadza itu adalah untuk mudzakkar mufrad, kan seperti itu. Hadzani itu untuk mudzakkar tasniyah.
itu untuk jamak mudzakkar atau mudzakkar jamak. Nah, kalau muannas mufrad pakai apa? Hadhihi. Cocok kan sudah? Sehingga lafaz yang dibuang mubtada'nya hadhihi. Karena anwa'u itu jamaknya itu menunjukkan muannas mufrad. Jadi ketika kalian menemukan lafaz bentuknya jamak dan tidak berakal, maka itu dihukumi sebagai muannas mufrad. Kullu jam'in ghairu akilin muannasun mufradun. Ketika ada tiap-tiap jamak yang tidak berakal muannasun mufradun, maka dianggap dengan muannas mufrad. Sehingga mubtada yang dibuang itu lafaz hadhihi. Hadhihi ini fungsinya adalah menunjukkan muannas mufrad. Kalau diartikan hadhihi, adapun ini, anwa'ul kalami, ialah macam-macamnya kalam. Seperti itu. Nah, tadi anwa'u di sini dibaca rofa. Tahapan selanjutnya adalah menentukan alamatul i'rabnya, menentukan tanda i'rabnya. Karena lafaz anwa'u dibaca rofa, memungkinkan tanda i'rabnya dengan dhammah, memungkinkan dengan waw, memungkinkan dengan alif, memungkinkan tanda rofaknya dengan subutun nun. Dalam konteks ini lafaz anwa'u tanda rofaknya itu menggunakan dhammah. Yang mana dhammah itu kawasannya pertama isim mufrad, jamak taksir, terus jamak muannas salim. Yang nomor 4 al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dalam konteks ini anwa'u termasuk jamak taksir. Jamak taksir dalam kondisi rofa, tanda rofaknya itu adalah dengan menggunakan dhammah. Pas sudah? Ya, pas? Sesuai? Sesuai kan dengan rumusnya? Anwa'ul kalami ialah macam-macamnya kalam. Yang kedua, anwa'ul kalami ini susunan idhofah. Ya, susunan idhofah. Berarti kalau sudah susunan idhofah pasti ada mudhof dan ada mudhofun ilaih. Mana mudhofnya? Lafaz anwa'u. Mudhof ilaihnya mana? Al-kalami. Seperti itu. Nah, ketika anwa'ul kalami ini adalah berupa susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu adalah sesuatu yang disandarkan. Kalau mudhof ilaih adalah sesuatu yang disandari. Mudhof itu syaratnya harus apa? Tidak boleh bertanwin, ya kan? Terus tidak beral, ya, itu yang maknawiyah, kan seperti itu. Dan tidak boleh apa? Syaratnya pertama tidak boleh bertanwin, yang kedua tidak boleh beral, yang ketiga apabila berupa isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim maka nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Sebagai ganti dari tanwin seandainya berupa isim tasniyah atau berupa jamak mudzakkar salim. Ini kan bukan isim tasniyah, bukan jamak mudzakkar salim, tapi jamak taksir.
Yang keempat syaratnya itu adalah harus berupa isim ayyakuna minal ismi. Jadi syarat mudhof itu yang terakhir itu harus berupa isim. Anwa'u ini isim apa? Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Karena anwa'u ini menjadi mudhof, maka ketentuan hukum i'rabnya itu terletak pada mudhofnya. Kan seperti itu. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Ja'a ibnul ustadi, bisa ro'aitu ibnal ustadi, bisa marortu bi ibnil ustadi. Sama ini anwa'u, bisa anwa'ul kalami, bisa anwa'al kalami, bisa anwa'il kalami. Dalam konteks ini anwa'u, kenapa? Lagi-lagi tadi termasuk marfu'atul asma, menjadi khobar. Khobar itu adalah standarnya mutimmul faidah. Standarnya itu adalah mutimmul faidah, menyempurnakan sebuah faidah. Artinya apa? Ketika pantas dikasih arti adalah, ya sudah, itu namanya khobar. Khobar itu ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad itu adalah khobar yang bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Sedangkan khobar ghairu mufrad itu adalah khobar yang berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Khobar yang jumlah itu dibagi menjadi dua, bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Begitu juga khobar yang syibhul jumlah itu memungkinkan berupa jar majrur. Yang kedua memungkinkan dhorob. Dalam lafaz anwa'u di sini adalah termasuk khobar yang mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Nah, yang kedua mudhof ilaihnya, ketentuan i'rabnya bagaimana? Ketentuan i'rabnya untuk mudhof ilaihnya itu selamanya harus dibaca kasroh. Al-kalami, tidak boleh anwa'ul kalamu, tidak boleh anwa'ul kalamah, tidak boleh. Yang benar itu anwa'ul kalami. Kenapa? Karena hukum i'rab susunan idhofah itu, idhofahnya apa? Mudhof ilaihnya itu selamanya harus dibaca kasroh. Sehingga di sini lafaz al-kalami tidak mungkin tidak mungkin ma, paham? Sehingga anwa'u selain menjadi khobar, yang kedua juga menjadi mudhof. Al-kalamihnya itu adalah menjadi mudhofun ilaih. Hadhihi, adapun ini anwa'ul kalami ialah macam-macamnya kalam. Sekarang murad. Maksudnya musannif itu akan menyebutkan dan menerangkan tentang macam-macamnya kalam. Kalam itu apa? Kalam itu adalah kalimah. Kalimah itu ada tiga, bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Ya toh? Ya. Al-kalamu adapun kalam ini. Al-kalamu adapun kalam. Huwa adapun kalam. Al-lafdu ialah lafaz. Al-murakkabu yang, jangan lupa, al-murakkabu yang
disusun apa? Jangan lupa faedahnya. Al-murakkabu yang disusun apa lafaz, al-mufidu yang berfaidah apa lafaz, bil wad'i dengan sengaja. Al-kalamu tentukan dulu. Tahapan yang pertama, jenis kalimah ini, al-kalamu ini termasuk apa? Apa kalimah isim, apa kalimah fi'il, apa kalimah huruf. Ini harus benar ya. Tahapan pertama kalian kalau ingin menganalisis sebuah teks Arab, lafaz itu harus benar ini. Jangan sampai isim dikatakan fi'il, fi'il dikatakan isim. Proses tahapan kedua, ketiga, keempat kalian akan salah. Kenapa? Karena tahapan pertama sudah salah. Makanya hati-hati, jangan mengentengkan tentang bab kalimah dan kalimat ini, ya. Mengentengkan tentang isim, fi'il, huruf, jangan entengkan ini. Ini adalah persyaratan yang paling mutlak harus benar ketika kalian itu ingin menganalisis sebuah teks Arab. Kalau tahapan yang pertama kalian sudah salah, jangan harap i'rabnya akan benar, alamatul i'rabnya akan benar, bentuk kalimahnya juga akan benar, tidak akan mungkin benar. Kenapa? Karena menentukan kalimahnya sudah salah. Al-kalamu adapun kalam, kita lihat sekarang, tentukan kalimahnya. Oh, ternyata di sini ada alnya atau ada alif dan alnya. Nah, ketika al-kalamu ini adalah kalimah isim, berarti memungkinkan al-kalamu, memungkinkan al-kalama, memungkinkan al-kalami. Dalam konteks ini dibaca, apakah dibaca rofa, nasab, jer? Lihat, ingat masalah amil. Jadi sebuah lafaz itu tidak mungkin akan dibaca rofa, tidak mungkin dibaca nasab, tidak mungkin akan dibaca jer. Pasti ada amil yang minta, yang nuntut gitu loh. Iya kan? Contoh, minal masjidi. Kenapa di? Kok ndak ada? Kok ndak itu? Karena ada amil. Apa amilnya? Huruf jer, minal madrasati. Jadi kasronya ti itu karena ada amil yang minta. Kan seperti itu. Amil itu ada dua, ada amil lafzi, ada amil maknawi ibtidai. Masih ingat? Nah, harus dibaca itu tentang amil, jangan meremehkan tentang amil. Oh, amil saya sudah paham. Sekarang prakteknya lupa seumpama, tapi ingat kan ya. Nah, al-kalamu di sini amil yang mana itu yang minta rofa itu? Apakah yang lafzi? Apa yang maknawi ibtidai? Saya mengatakan kalau amil maknawi ibtidai itu konteksnya jatuh pada mubtada dan fi'il mudhari yang litajarrud anin nawasibi. Pertama konteksnya itu di bab mubtada, di mubtada, yang kedua di fi'il mudhari yang sepi dari amil nasab dan amil jazm. Kenapa lafaz yaf'ulu, yadribu kok bu? Karena itu adalah tuntutan amil, yang mana amilnya itu amil apa? Maknawi ibtidai. Amil maknawi ibtidai itu adalah amil yang tidak tampak, amilnya tidak kelihatan, namun dianggap ada amil. Sama juga dengan al-kalamu, ini amilnya itu amil yang maknawi, maknawi ibtidai. Amilnya itu tidak tampak, tidak kelihatan, namun dianggap ada amil, itu namanya amil maknawi ibtidai. Dalam konteks ini mubtada. Al-kalamu karena di sini dibaca rofa, berarti rofanya ini
berarti termasuk marfu'atul asma, bisa fa'il, memungkinkan naibul fa'il, memungkinkan mubtada, memungkinkan khobar, memungkinkan isim kana, memungkinkan khobar inna, memungkinkan tawabi, bisa naat, bisa atau bisa taukid, bisa badal. Ternyata dalam konteks ini lafaz al-kalamu ini adalah menjadi mubtada. Mubtada itu apa? Mubtada itu adalah isim ma'rifat. Jangan lupa ya, isim ma'rifat yang harus dibaca rofa, yang jatuh di awal kalimat atau di awal jumlah. Dalam konteks ini al-kalamu jatuh di awal jumlah. Sudah pas. Isim ma'rifat itu bisa memungkinkan isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim plus alif dan lam. Yang nomor 6 al-mudhof ilal ma'rifah, isim-isim yang dimudhofkan kepada salah satu isim ma'rifat. Seperti itu. Dalam konteks ini apa kemakrifatannya al-kalamu? Di sini kemakrifatannya itu karena ada alif dan lam, sehingga ini layak dan pantas kita tentukan sebagai mubtada karena berupa isim makrifat yang jatuh di awal jumlah. Mubtada ada dua, ada mubtada itu lahu khobarun, ada mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khobar. Mubtada lahu khobarun adalah mubtada yang punya khobar. Mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khobar adalah mubtada yang tidak memiliki khobar namun memiliki isim yang dibaca rofa yang menempati tempatnya khobar. Ya, mubtada yang lahu khobarun dibagi lagi ada berapa? Ada 3. Mubtadanya kadang berupa isim domir, yang kedua berupa isim dohir, yang kedua isim domir, yang ketiga berupa masdar muawwal. Kalau yang lahu marfu'un sadda masaddal khobar syaratnya ada 2, ya, harus didahului oleh huruf nafi dan huruf istifham. Dalam konteks ini apa? Dalam konteks ini al-kalamu di sini adalah mubtada yang lahu khobarun, artinya mubtada yang punya khobar. Yang mana lahu khobarnya? Yang isim dohir. Al-kalamu ini adalah isim dohir, bukan isim domir, bukan masdar muawwal. Pas sudah? Sesuai? Nyantol? Ya. Al-kalamu adapun kalam, ya, tanda rofaknya ini alamatul i'rabnya itu dengan dhammah al-kalamu. Jadi ketika tanda rofaknya, ketika ini ditentukan sebagai alamatul i'rabnya, tanda rofaknya itu dengan dhammah, maka sesuai yang saya katakan tanda i'rab rofa itu memungkinkan dhammah, memungkinkan waw, memungkinkan alif, memungkinkan subutun nun. Makanya di sini al-kalamu tanda rofaknya itu dengan dhammah. Sekarang cek yang dhammah. Yang dhammah itu ada di 4 tempat. Yang pertama di isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat atau yang terakhir di al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un.
nyaman kan? Jelas. Kalau hafal, paham, jelas semua. Belajarnya clear kalau seperti itu. Nah, di sini isim apa ini termasuk yang mana? Apakah yang isim mufrad? Apakah yang jamak taksir? Apa yang jamak muannas salim? Apa yang al-fi'lul mudhari itu? Di sini lafaz al-kalamu termasuk yang isim mufrad. Al-kalamu ini isim mufrad sehingga tanda rofaknya itu menggunakan dhamma. Bentuknya apa? Isim mufrad. Huwa, adapun kalam. Nah ini, huwa di sini adalah dhamir. Pertama tentukan ini kalimat apa? Apa kalimat isim? Huwa ini apakah kalimat fi'il? Apakah kalimat huruf? Dalam konteks ini adalah kalimat isim. Yang kedua, i'rabnya itu apa di sini? Huwa. Di sini i'rabnya adalah rafa. Nah, ketika ini rafa, maka tahapan yang ketiga tanda rafanya itu dengan apa? Tanda rafanya itu adalah mahalli mabni. Kenapa? Karena isim dhamir ini termasuk golongan asmaul mabniyah atau isim-isim mabni. Isim mabni itu ada 6. Ada isim dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim istifham, isim syarat, dan yang terakhir isim fi'il. Dalam konteks ini huwa itu apa? Apa termasuk isim dhamir? Apa termasuk isim isyarah? Apa isim mausul? Apa yang lainnya itu? Dalam konteks di sini adalah termasuk isim dhamir. Sehingga alamatul i'rabnya itu, sehingga tanda i'rabnya itu secara mahalli. Mahalli itu apa? Mahalli itu secara kedudukannya saja. Tidak ada tanda i'rabnya itu dianggap tidak ada, atau i'rabnya itu tanda i'rabnya itu secara mahalli atau secara kedudukan. Karena huwa ini menjadi mubtada yang kedua. Kan seperti itu tadi. Al-kalamu adapun kalam, huwa adapun lagi. Adapun kalam, mubtada harus rofa. Kenapa huwa ini kok tidak hura? Katanya mubtada itu isim ma'rifat yang harus dibaca rofa. Ini kok tidak dibaca rofa, kok fathah huwa. Makanya tadi yang saya sampaikan, isim dhamir ini termasuk isim-isim yang mabni. Ketika mabni berarti tanda rofaknya itu secara kedudukan atau secara mahalli. Karena secara mahalli itu ada 3 wilayahnya. Pertama isim mabni, yang kedua al-jumal, jumlah fi'liyah atau ismiyah, yang ketiga hikayah. Seperti itu, ya. Kenapa kok yang kedua? Kenapa kok pakai huwa? Kok tidak hiya saja? Kan gitu, sama-sama mufrad. Iya, karena huwa ini kembali ke al-kalamu. Al-kalamu itu bentuknya adalah mudzakkar mufrad. Sehingga domir yang digunakan itu juga harus yang menunjukkan mudzakkar mufrad. Apa? Huwa. Kalau huma itu mudzakkar tasniyah. Kalau hum itu menunjukkan mudzakkar jamak. Paham? Domir apa ini huwa? Domir itu ada 2. Ada domir baris, ada domir mustatir. Domir baris itu adalah domir yang tampak, yang ada tulisannya. Domir mustatir adalah domir yang tidak tampak, tidak ada tulisannya. Di sini huwa ini termasuk domir yang apa?
domir yang munfasil. Domir munfasil itu domir yang berdiri sendiri, tidak bersambung atau tidak butuh kepada kalimah lain. Dan seperti itu. Karena ini ditentukan sebagai domir baris yang munfasil, ini yang berkedudukan apa? Ingat, domir munfasil itu ada dua kedudukannya. Ada yang marfu ketika berkedudukan rofa, ada yang al-mansub ketika berkedudukan nasab. Di sini tadi dikatakan mubtada harus rofa, kan gitu. Berarti di sini adalah al-marfu. Sesuai kan? Sesuai. Artinya marfu itu apa? Al-marfu artinya yang berkedudukan rofa, tapi rofaknya itu secara mahalli, secara kedudukannya menjadi mubtada. Seperti itu ya. Huwa adapun kalam yang ketiga, huwa di sini adalah domir fasol, pemisah. Artinya apa? Untuk apa? Litaukid, untuk penguatan, untuk menguatkan. Artinya apa? Musannif ini benar-benar akan menjelaskan, menyebutkan kalam, pembagiannya kalam. Al-lafdu ialah lafaz. Al-lafdu ialah lafaz. Al-lafdu ialah lafaz. Al-lafdu di sini kita tentukan apakah termasuk kalimat isim, apakah termasuk kalimat fi'il, apakah termasuk kalimat huruf. Di sini ada tanda-tandanya lagi. Apa tanda-tandanya? Ada alif dan lam. Alif dan lam itu termasuk salah satu tanda-tandanya isim. Proses tahapan yang kedua kita tentukan i'rabnya. Karena ini isim, memungkinkan al-lafdu, memungkinkan al-lafdoh, memungkinkan al-lafdi. Karena tanda i'rab isim ada 3. Kalau tidak rofa, nasob. Kalau tidak nasob, jer. Dalam konteks lafaz al-lafdu di sini dibaca rofa al-lafdu. Berarti kalau sudah dibaca rofa, berarti memungkinkan bisa menjadi fa'il, termasuk golongan marfu'atul asma yang 7 itu isim-isim yang harus dibaca rofa. Al-lafdu memungkinkan fa'il, al-lafdu memungkinkan naibul fa'il, al-lafdu memungkinkan mubtada, al-lafdu memungkinkan khabar, al-lafdu memungkinkan isim kana, al-lafdu memungkinkan khabar inna. Yang nomor 7, al-lafdu memungkinkan menjadi tawabi, naat, atau taukid, badal. Enak kan? Nah, dalam konteks di sini al-lafdu menjadi khabar. Kenapa? Karena sebelumnya ada mubtada. Ketika ada mubtada pasti ada khabar. Apa khabar itu? Khabar itu termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang harus dibaca rofa. Rofa itu apa? Rofa itu harkat dhamma. Karena ini ditentukan sebagai khabar, khabar itu adalah, lagi-lagi saya menegaskan, khabar itu standarnya mutimmul faidah. Ya, standarnya itu mutimmul faidah, melengkapi, menyempurnakan. Artinya apa? Mutimmul faidah itu sebuah lafaz ketika sudah diartikan, ketika kita beri arti adalah pantas, maka itu adalah khobar. Khobar itu bisa terbuat dari kalimat isim, bisa juga terbuat dari kalimat fi'il. Ya, jadi tidak sejelimet mubtada khabar ini. Ya, karena standarnya itu hanya mutimmul faidah, penyempurna faidah. Apa penyempurna faidah itu?
ketika kita kasih arti adalah itu cocok, ya. Kalau Maduranya itu panika cocok, maka itu khobar sudah. Namanya mutimul faidah. Dalam konteks di sini al-lafdu iyalah atau adalah lafaz cocok. Al-kalamu adapun kalam, huwa adapun kalam, al-lafdu iyalah lafaz, ialah sebuah lafaz. Khobar ini yang mana? Apa khobar yang mufrad, apa khobar yang ghairu mufrad? Kan seperti itu. Di sini khobar adalah khobar yang mufrad. Kenapa? Karena bukan terdiri dari jumlah atau syibhul jumlah. Bisa. Juga bisa ini menjadi khobar jumlah yang ghairu mufrad. Bisa ini. Bagaimana? Cara mengartikan harus dirubah berarti dari depan. Al-kalamu adapun kalam, huwa ialah adapun, gitu. Kalau yang pertama kan adapun saja. Jadi kalau mau dijadikan khobar jumlah yang ghairu mufrad, huwa ialah adapun kalam itu, al-lafdu ialah lafaz, seperti itu. Sehingga ini huwal lafdu ini dijadikan sebagai khobar jumlah. Jumlah apa? Jumlah yang ismiyah. Kenapa? Karena terdiri dari mubtada dan khobar. Huwa menjadi mubtada, al-lafdu ialah menjadi khobar. Maka dikatakan jumlah. Jumlah yang mana? Jumlah yang ismiyah. Kenapa? Karena berupa mubtada dan khobar. Kalau fi'liyah berupa fi'il dan fa'il. Bisa juga seperti itu. Berarti ada dua, ya. Bisa sebagai khobar mufrad, bisa sebagai khobar jumlah atau khobar ghairu mufrad. Al-lafduh ialah lafaz tanda rofaknya, karena ini menjadi khobar yang mana khobar itu harus rofa karena termasuk marfu'atul asma. Tanda rofaknya dengan apa? Lagi-lagi saya ingin menegaskan kepada kalian, rofa itu tidak selalu identik dengan dhammah, tidak selalu identik dengan wawu, ya. Artinya apa? Tanda i'rab rofa itu memungkinkan dhammah, menggunakan dhammah, memungkinkan dengan wawu, memungkinkan dengan alif, memungkinkan dengan subutun nun. Jadi kalian tidak boleh di dalam pikirannya yang dikatakan apa tanda i'rab rofa itu harus berharkat dhammah, tidak harus seperti itu terus, ya. Kadang bisa berupa wawu ketika ada di asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Dua ini tanda i'rab rofaknya itu menggunakan wawu. Abuka, kan seperti itu contohnya. Yang isim apa? Asmaul khamsah. Kalau yang jamak mudzakkar salim, muslimuna, berarti di sana tanda rofaknya itu menggunakan wawu. Artinya apa? Saya ingin menegaskan bahwa tanda i'rab rofa itu tidak melulu dhammah, memungkinkan wawu, memungkinkan alif, memungkinkan subutun nun dengan tetapnya nun. Nah, bagaimana dalam konteks lafaz al-lafdu di sini? Karena dibaca rofa, bagaimana tanda rofaknya? Tanda rofaknya menggunakan dhammah. Karena dhammah itu wilayahnya satu ada di isim mufrad, yang kedua ada di jamak muannats salim, jamak taksir, yang ketiga ada di jamak muannats salim, yang keempat itu ada di al-fi'lul mudhari'u allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dalam konteks ini apa? Isim mufrad al-lafdu itu bentuk kalimatnya, bentuk kalimahnya itu adalah isim mufrad. Ya, begitu. Cara menganalisisnya harus sistematis.
tentukan dulu kalimahnya apa. Yang kedua, tahapan kedua, i'rabnya. Yang ketiga, alamatul i'rabnya. Yang keempat, bentuk kalimahnya. Itu ya, itu adalah yang dimaksud menganalisis secara sistematis. Sistematis itu harus sesuai dengan urutan. Kalau nomor satu ya taruh nomor satu, nomor dua harus taruh nomor dua, nomor telu ya harus taruh nomor tiga, nomor papat ya harus taruh nomor empat, dan seterusnya. Itu yang namanya sistematis. Cara belajar kitab harus seperti itu, harus sistematis. Jangan nomor 5 taruh nomor 1, yang nomor 1 taruh nomor 10, kancir kelacir namanya itu. Ya, akhirnya kalian untuk tingkat pemula tambah bingung. Untuk belajar kitab tambah bingung. Kenapa? Karena cara belajarnya cir kelacir tadi. Yang nomor 1 taruh nomor 5, yang nomor 5 taruh nomor 1. Kan tidak sistematis. Katanya anak kuliah itu tidak berurutan, itu namanya tidak sistematis, katanya anak mahasiswi ini. Ya, seperti itu. Jadi kita cara belajar itu harus sistematis. Jangan nomor 10 taruh nomor 1, nomor 1 taruh nomor 100, pelanggan akhirnya itu ya. Tidak nyantol akhirnya kalian. Al-lafdu ialah lafaz al-murakkabu yang ini ya, lagi-lagi al-murakkabu kita tentukan. Al-murakkabu yang disusun apa lafaz. Al-lafdu tentukan dulu apakah kalimah isim, apakah kalimah fi'il, apakah kalimah huruf. Dalam konteks al-murakkabu ini ternyata ada tanda-tandanya isim. Apa tanda-tandanya? Alif dan lam atau al. Jadi ini sudah kalimah isim. Kalau sudah kalimah isim memungkinkan al-murakkabu, memungkinkan al-murakkabah, memungkinkan al-murakkabi. Dalam konteks ini i'rabnya itu ternyata i'rab rafa, dibaca al-murakkabu. Kenapa? Lagi-lagi kembali ke yang 7 itu. Yang 7 itu termasuk marfu'atul asma, bisa fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim, kana, khabar, inna. Dan yang nomor 7 tawabi. Tawabi itu bisa na'at, bisa atoh, bisa taukid, bisa badal. Yang mana ini al-murakkabu itu dari yang 7 itu? Tadi saya mengatakan al-lafdu ialah lafaz al-murakkabu yang disusun apa lafaz dalam konteks ini adalah menjadi na'at. Sehingga ada yang, kan seperti itu, yang disusun apa lafaz. Nah, karena di sini menjadi na'at al-murakkabu, na'at itu syaratnya itu harus terbentuk dari isim sifat yang 9, isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabbah bismil fa'il, siwat wa balawa, isim tafdil, isim adat, isim isyarah, dan yang terakhir isim mausul. Bagaimana ini? Nah, ternyata di sini setelah kita lihat al-murakkabu dijadikan na'at, ya, kita cari dulu syaratnya. Barusan harus berupa isim sifat yang 9. Kira-kira dari yang 9 ini termasuk yang mana? Ternyata lafaz al-murakkabu ini termasuk isim maf'ul. Kok bisa isim maf'ul? Iya, lagi-lagi kembali kepada tasrifan. Karena cara baca kitab itu harus berwazan. Tidak boleh kalian baca kitab tidak ada wazan, tidak boleh.
Ya, cara baca kitab itu harus berwazan. Ya, disesuaikan dengan wazan. Seperti ini, kenapa kok dibaca al-murakkabu, kok tidak dibaca murikibu atau batak doma kapi murukubu, kan gitu. Yang penting ada wazannya kalian. Alasannya benar dan jelas, boleh. Seperti tadi anwa'u bisa, anwa'a bisa, tapi alasannya jelas, kaidahnya jelas, benar, boleh. Ya, seperti itu aja kita. Al-murakkabu di sini kenapa kok al-murakkabu ini isim maf'ul dari fi'il madhi rakkabah. Wazannya adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan bahwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun. Sekarang ini coba murakkabu ini. Katanya isim maf'ul barusan ikut wazan fa'ala. Coba bareng-bareng kita tasrif dari fi'il madhi rakkaba. Yuk. Rakkaba yurakkibu tarkiban tarkibatan tirkaban murakkaban fahuwa murakkibun wa dzaka murakkabun rakkib la turakkib murakkabun murakkabun. Ada apa enggak barusan? Ada. Fahuwa murakkibun wa dzaka murakkabun. Itu ada sudah. Kok ndak murakkabun, di sini kok al murakkabun ndak bertanwin? Iya, karena al dengan tanwin ndak bisa berkumpul. Seandainya tidak ada al, murakkabun juga. Yang kedua, cara apa? Ketika kita baca kitab harus selalu punya wazan. Jadi kita baca al murakkabu karena ada wazannya. Itulah fungsinya tasrifan. Jadi sirotnya sudah ketemu, jenis katanya, jenis kalimahnya ini ketemu sudah. Jenis bentuk kalimatnya itu ketemu. Apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul itu adalah isim yang dikenai sebuah pekerjaan atau subjek. Kalau fa'il itu apa? Subjek. Kalau maf'ul objek yang dikenai sebuah pekerjaan. Makanya yang kedua isim maf'ul itu berawalan di. Sehingga kalau kita artikan al-murakkabu yang di, bukan yang tapi yang disusun apa dapat, seperti itu. Jadi syaratnya sudah masuk satu ya. Kalau kita tentukan sebagai na'at. Sekarang na'at itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang na'at sifat atau na'at mufrad, ada yang na'at jumlah. Na'at jumlah itu apa? Na'at yang bentuknya berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah yang jatuh setelah isim nakiroh. Itu na'at jumlah namanya. Nanti ada. Ya, pertemuan keempat ada nanti. Sebenarnya tadi pagi karena sudah kelamaan saya berhentikan ya, karena memorinya sudah panas. Punya saya yang panas ya. Mun sampean kare mustamiun kare ngidingaki ya. Al-murakkabu ini ternyata termasuk yang na'at yang sifat, na'at mufrad. Na'at mufrad itu adalah na'at yang terbentuk dari isim sifat yang 9. Na'at mufrad itu dibagi menjadi dua. Ada na'at mufrad hakiki, ada mufrad sababi.
Nah, dalam konteks di sini al-murakkabu itu kita cek yang mufrad hakiki, naat hakiki. Naat hakiki itu adalah definisinya adalah naat yang menjelaskan kepada man'utnya atau merofakkan kepada isim dhamir. Syaratnya ada berapa? Satu, harus sesuai dari segi antara naat dan man'utnya harus sesuai dari segi mufrad tasniyah jamak. Yang kedua harus sesuai dari segi nakiroh ma'rifatnya. Yang ketiga harus sesuai dari segi mudzakkar muannasnya. Yang keempat harus sesuai dari segi i'rabnya. Sekarang kita cek al-murakkabuh yang disusun apa lafaz. Jadi lafaz ini al-lafdu jadi man'ut. Ya, tadi persyaratannya antara na'at dan man'ut harus sesuai yang empat itu kan. Kita cek sekarang dari sisi mufrad tasniyah jamaknya. Al-murakkabu ini mufrad bentuknya, al-lafdu juga mufrad. Sesuai sudah yang pertama ya. Yang kedua dari sisi nakiroh ma'rifatnya. Al-murakkabu itu bentuknya ma'rifat. Kenapa? Karena beral. Man'utnya al-lafdu juga harus isim ma'rifat. Ada alnya juga. Sudah pas ya. Tiga, dari sisi mudzakkar muannasnya al-murakkabu naatnya itu ternyata mudzakkar. Al-lafdu juga mudzakkar. Kenapa dikatakan mudzakkar? Karena tidak ada tanda-tanda muannasnya atau alamatut ta'nisi, atau juga tidak mengarah kepada jenis kelamin. Pas kan? Sekarang dari segi harkatnya atau i'rabnya, al-murakkabu ba-nya itu dhammah. Apa? Al-lafdu man'ut itu berarti dhammah, berarti naatnya juga harus dhammah huruf terakhirnya, harkat huruf terakhirnya itu al-lafdu dotnya dhammah, berarti naatnya juga harus dhammah. Makanya di sini dibaca al-murakkabu, tidak al-murakkabah, tidak juga al-murakkabi. Berarti dari sisi i'rab rofa, man'utnya rofa, al-lafdu al-murakkabu juga harus rofa, sehingga harus dibaca al-murakkabu. Ya, man'ut itu apa? Man'ut itu adalah imam. Imam itu yang diikuti oleh makmum. Istilahnya gitu ya. Istilah kalau dalam bab sholat ya. Yang kedua tadi definisinya atau merofakkan kepada isim dhamir. Makanya harus ada dhamir di sini. Dhamirnya boleh baris, boleh mustatir. Sehingga kalau diartikan al-murakkabu yang disusun apa? Harus ada dhamir yang kembali. Apa lafaz? Berarti di sini merofakkan kepada isim dhamir. Ketika kita keluarkan dhamirnya menggunakan huwa. Kenapa lagi-lagi huwa itu menunjukkan mudzakkar mufrad? Karena al-lafdu itu bentuknya mufrad dan mudzakkar, sehingga kalau dikeluarkan dhamirnya huwa, al-murakkabu huwa, itu kalau dikeluarkan. Ya, al-murakkabu yang disusun apa? Lafaz, berarti huwa di sana. Huwa ini termasuk apa? Dhamir. Kan seperti itu, ya? Seperti itu. Makanya ini sudah pas dikatakan naat. Naat yang mana? Naat yang mufrad. Yang naat yang mufrad yang mana? Naat mufrad yang hakiki. Dari segi persyaratan sudah cocok, dari segi takrif atau dari segi definisi sudah cocok. Naatnya berupa isim sifat, di sini adalah isim maf'ul. Syarat-syaratnya sudah pas.
Yang keempat, dari sisi mufrad tasniyah jamak sama-sama mufradnya, antara na'at dan man'utnya sama-sama mufrad. Yang kedua, antara na'at dan man'utnya sama-sama mudzakkar. Yang ketiga, na'at dan man'utnya sama-sama ma'rifat. Yang keempat, na'at dan man'utnya sama-sama rofa, atau dari segi i'rabnya harus sama, ya, seperti itu. Jadi ketika ini sudah ditentukan sebagai na'at, ya, na'at hakiki, maka harus ada dhamir. Jangan lupa dhamirnya itu, ya. Al-murakkabu, yang disusun apa? Lafaz. Jangan dibaca al-murakkabu yang disusun pas tidak ada dhamir, tidak boleh. Jadi harus ada dhamir dari isim maf'ul. Di sana syaratnya isim sifat, ya, seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.